Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanyalah bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan
hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku kami menyembah-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami Tuhan, kehidupan kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Masih kisah tentang Raja Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu,
Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapatkan aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapatkan engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Amin. Bapak Ibu, dalam sejarah raja-raja Israel, raja-raja Israel utara ya, kecuali Yehuda, Ahab merupakan salah satu raja yang jahat di mata Tuhan. Ia sering mengambil keputusan tidak tepat ketika hatinya berada dalam suasana yang gamang. Salah satunya ialah mengambil kebun anggur Nabot dengan cara yang keji dalam kesepakatannya bersama dengan istrinya Isabel. Nabot tidak mengizinkan Ahab membeli kebun anggurnya walaupun Ahab seorang raja, karena memang ada peraturan di Israel bahwa tanah pusaka tidak boleh dijual. Tapi sebenarnya masih ada cara lain, misalnya dengan menyewanya untuk ditanam sesuai kerinduan Ahab ingin menanam sayuran di sekitar rumahnya. Tetapi dia tidak memikirkan itu, karena sesungguhnya yang dia inginkan adalah memiliki kebun anggur itu. Hati yang terus mengejar harta untuk menjadi milik, itulah yang disebut kemudian sebagai memperbudak diri. Memperbudak diri sangat jahat di mata Tuhan, karena demi keinginan memiliki sesuatu, dia akan menghalalkan segala cara, bila perlu melanggar aturan-aturan, bahkan firman Tuhan. Ini berita firman hari ini yang akan kita titik beratkan. Sebab banyak anak Tuhan tanpa menyadari
memperbudak diri, menginginkan sesuatu dan harus mendapatkannya dengan segala macam cara. Ini berbahaya. Sesuatu ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Bagi Ahab adalah sebidang tanah yang dia rindukan. Tetapi bagi kita zaman sekarang bisa misalnya pencapaian di perusahaan, dalam pekerjaan kita, atau mengharap perlakuan khusus dari seseorang, dari pasangan hidup kita, dari rekan kerja kita, dari orang-orang di sekitar kita, yang untuknya kita rela melakukan apapun. Hati-hati sekali lagi. Atau seperti Ahab, ingin memiliki sesuatu. Rumah, mobil, pacar bagi yang masih jomblo, atau pasangan hidup. Sebenarnya itu semua tidak salah. Sebab kalau kita tidak memiliki keinginan, kita tidak juga maju dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan tidak suka adalah bila kita dalam memperoleh itu semua kita memperbudak diri kita, yaitu menghalalkan segala macam cara. Bahkan aturan-aturan kita langgar dan kebenaran firman pun kita tidak pedulikan. Kita tidak peduli, yang penting mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Bahkan bila perlu berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan menentang dan bahkan mengirim Nabi Elia untuk memperingatkan Ahab akan hukuman yang ia akan terima bagi dirinya maupun keluarganya. Walau di akhir perikop diceritakan Ahab bertobat dan kemudian Tuhan menunda hukumannya, tidak dilaksanakan semasa Ahab masih hidup. Tetapi kisah ini sungguh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat membenci orang yang memperbudak dirinya. Karena kita sesungguhnya telah dimerdekakan dalam karya penebusan Kristus. Kita adalah budak-budak Tuhan, bukan budak siapapun, termasuk diri kita. Setiap orang yang menyadari dirinya telah ditebus oleh Kristus, hidup hanya untuk Kristus, untuk Tuhan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan karena hidup kita, tubuh kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, di hari-hari penghujung bulan Engkau mengingatkan kepada kami sebagai pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan. Selayaknya lah kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian seharusnya kami menyelaraskan segala keinginan-keinginan kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Tidak ada satu hal pun boleh mengikat kami, memperbudak kami, bahkan diri kami sendiri, keinginan kami sendiri. Kami harus taklukkan di bawah Kristus, karena tubuh kami, hidup kami adalah milik Kristus. Semua firman hari ini mengajar kepada kami memilih kemerdekaan sejati saat kami menghambakan diri kepada Tuhan. Sesungguhnya itulah kemerdekaan sejati sebagai umat Tuhan. Roh Kudus menolong untuk kami dapat menggenapi kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.